Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, perkenalkan nama saya Lutfi Hamzaki, NIM 23136061. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah ilmu nahwu. Bagaimana penjelasannya? Putar dulu intronya. Nah kawan-kawan, ketika kita belajar bahasa Arab, pastinya kita juga harus belajar yang namanya ilmu nahwu dan ilmu sorof. Nah, tapi di sini saya akan membahas ilmu nahwu saja. Nah, apa sih itu ilmu nahwu? Sini saya jelaskan. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu kalimat harokat akhirnya itu dibaca patah, domah, atau kasroh. Misalkan kata babun itu dibaca un, dibaca baban, atau dibaca babin. Itu adalah yang mengatur ilmu nahwu. Nah, manfaat kita mengkaji ilmu nahwu adalah mencegah yang namanya lahan. Lahan adalah kesalahan kita dalam berbicara bahasa Arab. Nah, jadi kawan-kawan, ketika kita belajar bahasa Arab, kita juga harus mempelajari yang namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu berasal dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika beliau masih menjabat sebagai khalifah. Nah, pada masa itu Ali bin Abi Thalib sering mendengar masyarakat Arab yang minim literasi akan bahasa Arab dan membaca Al-Quran, karena pada zaman dahulu Al-Quran tidak seperti sekarang yang ada harokatnya. Nah, jadi pada zaman dahulu masyarakat Arab masih banyak yang salah dalam membaca Al-Quran dan masih banyak juga yang salah dalam berbicara bahasa Arab. Nah, dengan itu Ali bin Abi Thalib memunculkan ide dengan memunculkan yang namanya ilmu nahwu. Faktor lain Ali bin Abi Thalib menciptakan ilmu nahwu yaitu karena faktor sosial budaya, karena dipicu bangsa Arab ingin memurnikan bahasa Arab dari bahasa asing. Dengan itu bangsa Arab mulai memberikan langkah-langkah pembakuan bahasa dalam bentuk kaidah. Dengan dukungan penuh dari Ali bin Abi Thalib, maka ilmu nahwu berkembang pesat dari waktu ke waktu kepada masyarakat Arab, dimulai dari masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas. Penemu ilmu nahwu yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali. Pada suatu ketika Abul Aswad Ad-Du'ali bersama anaknya tengah keluar rumah. Lalu anak dari Abul Aswad Ad-Du'ali berkata kepada ayahnya, "Ya Abi, ma ahsanas sama'i," yang artinya, wahai ayahku, apa yang lebih indah daripada langit. Lalu Abul Aswad Ad-Du'ali berkata, bulan lebih indah daripada langit. Lalu anaknya merespon kembali dengan berkata, "Ya Abi, laisa istifham walakin ta'ajjub." Wahai ayahku, aku bukan ingin berkata kepadamu, melainkan aku sedang memuji langit, betapa indahnya langit. Lalu Abul Aswad Ad-Du'ali menjawab lagi dengan kata, "Wahai anakku, seharusnya engkau berkata ma'ahsana sama'a, bukan ma'ahsana sama'i." Nah, riwayat lain mengatakan bahwa itulah asal usul ilmu nahwu dari Abul Aswad Ad-Du'ali, yang dari kata sama'a, dari kata sama'i menjadi kata sama'a. Tadi dikisahkan bahwa Abul Aswad Ad-Du'ali adalah riwayat lain mengatakan bahwa Abul Aswad Ad-Du'ali adalah orang yang pertama mencetus ilmu nahwu. Bahkan Abul Aswad Ad-Du'ali juga dia juga diperintah oleh Ali bin Abi Thalib untuk menciptakan buku tentang ilmu nahwu. Mengapa Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali sebagai penulis buku nahwu? Ya, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib merasa bahwa Abul Aswad Ad-Du'ali adalah orang yang tepat untuk mencetus ilmu nahwu, menulis ilmu nahwu dalam sebuah karangan buku, karena Ali bin Abi Thalib menganggap bahwa Abul Aswad adalah orang yang jenius,
orang yang pintar, orang yang berwawasan luas tentang bahasa Arab. Mazhab-mazhab ilmu nahu itu ada 4. Yang pertama mazhab Kufah, mazhab Basrah, mazhab Baghdad, dan mazhab Andalusia. Nah, dari keempat mazhab ini yang paling terkenal adalah mazhab Kufah dan mazhab Basrah. Ilmu nahu berkembang pesat di Basrah. Mengapa? Karena banyak ulama-ulama nahu yang terkenal lahir di Basrah. Sebut saja seperti Abul Aswad Ad-Du'ali, Imam Sibawayh, dan lain sebagainya. Juga masyarakat Kufah juga tidak kalah populer tentang mazhab ilmu nahu, karena mazhab Kufah juga berguru kepada mazhab Basrah tentang ilmu nahu. Maka daripada itu, dari keempat mazhab ini, mazhab Basrah dan mazhab Kufah adalah mazhab terbesar ilmu nahu di dunia. Kesimpulan dari 2 riwayat tadi, bahwa kita bisa simpulkan bahwa ulama menegaskan bahwa rujukan utama ilmu nahu itu kepada Quran dan hadis. Mengapa? Karena Quran adalah bahasa Arab tertinggi, bahasanya tinggi, dinilainya oleh para ulama. Maka dari itu ulama merujuk kepada Al-Quran sebagai dalil ilmu nahu. Adapun ketika ada kaidah ilmu nahu yang bertentangan dengan Al-Quran, maka kita ambil dalil Al-Qurannya, kita utamakan Al-Quran itu. Nah, begitupun dengan hadis. Mengapa hadis menjadi rujukan dalil ilmu nahu? Karena hadis itu kan perkataan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang yang fasih dalam berbahasa Arab, karena Nabi Muhammad juga belajar kepada malaikat Jibril tentang bahasa Arab. Maka daripada itu ulama menegaskan bahwa rujukan kepada Al-Quran dan hadis adalah rujukan utama dalil ilmu nahu. Ketika ada yang bertentangan dengan Quran dan hadis, maka itu teori ilmu nahu itu dianggap lemah oleh para ulama. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam video ini. Thank you dan sampai jumpa kawan-kawan.